warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nuraina. Di sini saya sebagai pembimbing literasi SDN Sukasih 2025. Di sini saya akan melaksanakan tantangan literasi bulan April, yakni jadi jurnalis. Di sini saya akan mewawancarai guru SDN Sukasih. Ibu boleh perkenalkan dulu namanya? Perkenalkan, nama saya Dini Asti Handayani. Saya mengajar di kelas 3 di SDN Sukasih. Izin menanyakan Bu, apakah Ibu bekerja di SDN Sukasih sejak kapan? Dari sejak 2009 saya mulai mengajar di sini di SD Sukasih. Sampai saat ini 2025 masih bertahan di sini. Tapi sempat dulu 2014 saya sambil mengajar di salah satu sekolah swasta SMP sampai tahun 2019, dan setelah itu sampai sekarang 2025 saya menetap induk di SD Sukasih dari 2009. Izin bertanya Bu, selama menjadi guru, apa saja tantangan yang Ibu lalui? Banyak sih tantangan itu yang saya temui dari pertama ngajar sampai sekarang ya. Menjadi guru SD itu tidak mudah sebenarnya, soalnya menghadapi karakter anak yang berbeda-beda, tidak hanya satu anak atau satu kelas ya kalau guru SD. Di antaranya itu beberapa tantangannya meliputi kebutuhan untuk mencapai berbagai mata pelajaran. Kan kemampuan anak itu ada yang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya di matematika, ada yang kemampuannya di bahasa Indonesia. Di matematika dia mahir, paham, tapi belum tentu di pelajaran yang lainnya. Itu juga salah satu tantangan yang dihadapi yang pernah. Selain harus menguasai beberapa mata pelajaran untuk membimbing semua anak, kan kemampuan anak berbeda-beda, juga harus bisa menciptakan ruang kelas yang kondusif, terus suasana belajar supaya anak betah di kelas, nah seperti itu. Terus kita juga bagaimana caranya supaya anak tidak bosan, harus interaktif ya kepada anak, jangan monoton memberikan pelajaran kepada anak. Nah, seperti itu mungkin tantangannya juga harus menguasai berbagai macam IT. Soalnya kalau pembelajaran terpaku pada buku saja, anak-anak bosan, kan harus dimodifikasi dengan digital. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Ibu menjadi seorang guru sekolah? Motivasi saya di sini menjadi seorang guru SD yaitu harus bersumber atau harus dari hati sendiri, sesuai keinginan ya, tidak bisa dipaksakan begitu saja, untuk memberikan kontribusi positif, lebih khususnya seperti itu kepada anak-anak atau peserta didik ya, untuk membangun generasi muda yang akan datang, seperti itu ya. Terus membantu anak-anak belajar, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Terus guru SD juga harus berperan aktif dalam membentuk karakter peserta didik, seperti itu ya. Contohnya seperti apa Bu? Motivasinya yaitu membantu anak dalam belajar ya. Beberapa motivasi bagi saya menjadi guru SD yaitu membantu anak belajar. Nah, di sini ada guru SD menurut saya yang merupakan jembatan bagi anak-anak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ya, sehingga mereka dapat meraih prestasi yang baik, yang bagus ya. Itu adalah peran atau motivasi saya menjadi guru SD. Kemudian membentuk karakter. Nah, di sini juga guru SD harus bisa membentuk karakter peserta didik. Dari sekian banyak peserta didik kan beda-beda karakternya. Nah, di sini saya sebagai guru harus bisa mengendalikan, harus bisa membentuk karakter peserta didik masing-masing orang. Nah, seperti itu. Dari mulai sikap, perilaku, sampai ke nilai-nilai moral yang akan. Selain
membentuk karakter, terus membantu anak-anak dalam belajar. Nah, di sini juga motivasinya yang lebih utama harus menyukai anak-anak. Soalnya yang kita hadapi sehari-hari itu adalah anak-anak, ya, anak-anak kecil, apalagi kelas bawah fase A, masih kecil-kecil anaknya ya. Itu yang menjadi motivasi juga. Kemudian harus bisa berinteraksi dengan orang lain, karena yang kita temui di sekolah ya tidak hanya satu atau dua orang manusia atau ya, tetapi kan guru juga banyak ya, anak-anak apalagi kalau dari SD kan dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, seperti itu kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain ya, baik itu dengan murid maupun dengan rekan kerja, apalagi dengan pimpinan ya, seperti itu. Kemudian juga di sini guru SD harus bisa menginspirasi generasi masa depan. Maksudnya di sini guru SD harus bisa menjadi teladan ya, dan harus bisa menginspirasi para anak peserta didik atau para siswa ya, supaya mereka bisa dengan mudah meraih cita-cita ya, mencapai keberhasilan seperti itu. Kemudian juga harus menyukai tantangan. Kenapa harus menyukai tantangan ya? Karena yang kita hadapi berbagai karakter peserta didik yang tadi sudah dibahas ya. Itu termasuk tantangan juga kan. Peserta didik itu beda-beda, ada yang mudah menyerap pembelajaran, ada yang susahnya, itu juga termasuk ke dalam tantangan ya. Nah, selain yang tadi juga kita di sini harus bisa memberikan kontribusi sosial ya. Maksudnya guru SD harus bisa berkontribusi yang positif ya bagi masyarakat, karena kan lingkungan sekolah itu identik dekat dengan masyarakat ya, seperti itu ya. Jadi harus bisa membentuk generasi yang cerdas, kompeten ya, seperti itu, dan terutama harus berkarakter ya, yang tadi dibahas seperti moralnya. Kemudian juga harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Tujuannya supaya anak tadi tidak bosan di kelas, supaya anak lebih asik, lebih seru, lebih betah di kelas gitu. Tidak bosan, tidak ada anak yang ngantuk kan, kebanyakan seperti itu, si anak bosan ngobrol, ngantuk. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas cerita Ibu menceritakan tantangan selama menjadi guru dan motivasi Ibu. Iya, sama-sama. Semoga motivasi saya bisa menginspirasi orang banyak ya, bisa dijadikan pembelajaran ke depannya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini ya. Amin. Cukup sekian wawancara dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.